Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Fernandi, Agus Purwono, Maya Kusmaya, dan Edward Korn, 6 pejabat tinggi Pertamina, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mereka diduga terlibat dalam praktik yang mencurangi negara dan menyebabkan kerugian bagi rakyat, hingga mencapai 968,5 triliun rupiah dalam kurun waktu 2018 hingga 2023. Skandal korupsi dengan angka fantastis ini mulai terungkap setelah Kejagung membongkar dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax yang dilakukan oleh PT Orbit Terminal Merak di Cilegon, Banten. Dari temuan awal itu, pihak berwenang segera melakukan penyelidikan lebih mendalam, seperti mengikuti jejak remah-remah roti. Bukti demi bukti akhirnya mengarah pada sejumlah petinggi Pertamina yang kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dalam mengungkap setiap lapisan kasus ini demi menemukan kebenaran, Kejaksaan Agung berhasil mengidentifikasi peran masing-masing tersangka dalam skandal korupsi yang begitu menjijikan ini. Kasus ini bermula dari kebijakan Pertamina sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab memastikan ketersediaan minyak mentah dalam negeri. Seharusnya, prioritas utama adalah membeli minyak mentah dari kontraktor lokal. Namun, justru disinilah permainan kotor dimulai. Rifa Siahaan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, bersama Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, serta Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, diduga merancang strategi licik demi keuntungan pribadi. Dalam kronologi yang terungkap, mereka merekayasa kebijakan dalam rapat optimalisasi hilir. Hasilnya, Pertamina dipaksa menyesuaikan kondisi dengan menurunkan produksi kilang minyak, sehingga minyak mentah dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Tak berhenti di situ, para pejabat serakah ini juga menolak minyak mentah yang ditawarkan oleh kontraktor kontrak kerjasama dengan alasan-alasan palsu. Hingga akhirnya, minyak dalam negeri justru diekspor ke luar negeri. Alhasil, rencana mereka pun berjalan mulus. Pasokan minyak dalam negeri yang sengaja dikondisikan tetap kurang, membuat satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan rakyat adalah dengan mengimpor minyak dari luar. Dalam proses impor ini, ketiga tersangka dari Pertamina bekerja sama dengan para broker minyak dari pihak swasta. Akibatnya, harga impor yang sangat tinggi itu mendorong kenaikan harga indeks pasar BBM. Dampaknya pun merembet ke subsidi BBM yang telah dialokasikan dalam APBN, sehingga beban keuangan negara semakin berat. Tindakan mereka secara langsung bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Namun, kejahatan ini tidak berhenti sampai di situ. Maya Kusmaya, yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, serta Edward Korn, Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga, ikut terlibat dalam skandal ini. Mereka diduga turut serta dalam pembelian minyak mentah berkualitas rendah, tetapi dibeli dengan harga minyak berkualitas tinggi. Setelah itu, minyak dengan RON 90 dioplos agar menyerupai minyak berkualitas tinggi seperti RON 92. Tak hanya itu, melakukan manipulasi dalam pembelian minyak, Maya dan Edward juga menggunakan metode pembayaran impor yang semakin memperburuk situasi. Mereka memilih metode pembayaran spot yang menyebabkan biaya yang harus ditanggung Pertamina Patraniaga melonjak drastis. Untuk mewujudkan pembayaran ini, Edward dan Maya memberikan persetujuan kepada Yoki Fernandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, untuk melakukan markup kontrak shipping. Akibatnya, perusahaan negara ini harus menanggung biaya tambahan yang membengkak hingga 13-15%. Menanggapi kasus ini, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menegaskan bahwa para pejabat tinggi Pertamina yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus segera dipecat secara tidak hormat. Langkah ini dianggap sebagai tindakan tegas dalam upaya memberantas korupsi di tubuh perusahaan negara. Berdasarkan hukum yang berlaku, para tersangka berpotensi menghadapi ancaman hukuman maksimal, bahkan hukuman mati. Hal ini mempertimbangkan bahwa kejahatan yang mereka lakukan terjadi di tengah situasi darurat, yaitu pada masa pandemi COVID-19,
saat negara dan masyarakat sedang berjuang menghadapi krisis. Kasus ini memunculkan begitu banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin kejahatan luar biasa semacam ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang? Pertanyaan ini pun memicu spekulasi bahwa mungkin ada keterlibatan pejabat tinggi dan sosok-sosok berpengaruh lainnya yang memainkan peran dalam skandal ini pada tingkat yang lebih luas. Menanggapi spekulasi yang berkembang di masyarakat, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk memanggil siapapun yang diduga terlibat, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam keterangannya, Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Menteri BUMN akan dilakukan jika memang diperlukan dalam proses penyidikan. Sementara itu, di tengah meluasnya dugaan keterlibatan berbagai pihak, muncul spekulasi lain yang mengarah pada Boy Thohir, alias Garibaldi Thohir, pemilik PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk. Ia diduga memiliki peran dalam mengatur 6 pejabat Pertamina melalui 2 orang kepercayaannya. Tak hanya itu, keberadaan orang-orang kepercayaan Boy yang diduga turut berperan dalam penempatan pejabat serta pengaturan proyek di perusahaan migas milik negara semakin memperkuat kecurigaan publik. Banyak yang percaya bahwa keterlibatannya bukan sekadar spekulasi belaka. Dugaan ini pun semakin diperkuat oleh pernyataan mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam kesaksiannya, Ahok mengungkapkan bahwa memang ada keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam praktik korupsi di tubuh Pertamina. Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, proses hukum dalam kasus ini terus berjalan. Demi mengungkap seluruh kebenaran, Kejaksaan Agung saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk Direktur Utama PT Kilang Pertamina International, Manager Treasury PT Pertamina Patraniaga, serta Manager Quality Management System PT Pertamina Persero. Selain menggali keterangan dari para saksi, Kejagung juga telah mengamankan berbagai bukti yang didapatkan dari depo BBM terkait praktik pengoplosan minyak yang dilakukan oleh para tersangka. Dalam penggeledahan yang dilakukan di PT Orbit Terminal Merak, Cilegon, Banten, Kejagung berhasil menyita 95 bundel dokumen serta 2 unit ponsel yang diyakini memiliki kaitan erat dengan kasus ini. Kasus korupsi yang mengguncang Pertamina tidak hanya membawa konsekuensi hukum, tetapi juga menghancurkan reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang seharusnya menjamin ketersediaan energi kini berada di titik terendah. Konsumen yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi merasa dihianati, terutama setelah terungkap bahwa kenaikan harga BBM bukan semata-mata akibat fluktuasi pasar global, melainkan hasil permainan kotor para pejabatnya. Sementara itu, investor yang sebelumnya melihat Pertamina sebagai perusahaan strategis dengan prospek cerah, kini mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Kekhawatiran terhadap tata kelola yang buruk serta potensi gejolak finansial di masa depan semakin membuat mereka berpikir ulang sebelum menanamkan modalnya. Dari segi ekonomi, kerugian negara akibat praktik korupsi ini mencapai angka yang mencengangkan, 968,5 triliun rupiah dalam 5 tahun. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk subsidi BBM demi meringankan beban masyarakat, justru bocor ke tangan segelintir pejabat dan pihak swasta. Kebijakan impor minyak dengan harga tinggi serta manipulasi kualitas BBM tidak hanya memperbesar defisit anggaran, tetapi juga menekan kemampuan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Tak hanya itu, dampak lanjutan seperti kenaikan inflasi akibat lonjakan harga BBM semakin memperburuk kondisi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada subsidi energi. Jika tidak ditindak dengan tegas, skandal ini bisa memicu efek domino yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.